Halo teman-teman semua, ketemu lagi di seri belajar NLP. Kita masih bahas lanjutan bedah buku ini ya, NLP The Path to Excellence. Bagi teman-teman yang sudah baca, yuk kita mendalami sama-sama. Bagi yang belum baca, silahkan dimulai baca. Yang belum punya, boleh diorder bukunya. Kita masih ada di serial presuposisi NLP, atau bisa juga dibilang sebagai filosofinya NLP. Dan kali ini mungkin saya akan bahas beberapa sekaligus ya. Yang pertama adalah there is no failure, only feedback. Lalu the person with the most flexibility exercises the most influence in the systems. Mungkin juga kalau memungkinkan ya, saya akan tambah lagi 1-2 lagi ya. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Presuposisi yang cukup terkenal di NLP ini bunyinya adalah there is no failure, only feedback. Ini menarik sekali ya, karena NLP seolah punya sudut pandang yang khas tentang apa yang sering orang anggap sebagai kegagalan. Jadi gagal itu sering dilihat sebagai kita belum berhasil, kita pengen sesuatu ya, belum berhasil, ya udah selamanya kita tidak akan pernah berhasil. Sekarang itu kalau kita pakai terminologi saat ini ya, dari Carol Dweck misalnya, di bukunya Mindset itu ya, itu sering disebut sebagai fixed mindset ya, cara pandang bahwa segala sesuatunya itu permanen. Kalau sudah berhasil akan berhasil terus, sebaliknya kalau sudah gagal ya akan gagal terus. Nah, NLP punya sudut yang menarik nih, yang sudah dari dulu ada sebenarnya, bahwa yang disebut sebagai kegagalan itu ya sebenarnya hanyalah umpan balik saja, kasih masukan kepada kita bahwa sesuatu atau cara yang kita pakai itu belum efektif, karena buktinya dia belum mencapai tujuan, belum membantu kita mencapai tujuan. Nah, sebab kalau seandainya sebuah cara sudah efektif, berarti ya tinggal dilihat dia mencapai tujuan apa enggak. Nah, artinya kalau belum mencapai tujuan, secara logisnya gitu ya, apa yang dilakukan orang yang menggunakan satu cara lalu caranya belum mencapai tujuan, ya tentu saja bukan menyesali caranya terus menerus, tentu saja yang perlu dilakukan adalah mengganti caranya. Nah, tapi sebelum kita bicara ganti cara dengan cara yang mana, pertanyaannya adalah cara yang lama itu kurangnya di mana, salahnya di mana, yuk dievaluasi. Maka ungkapan ajaran dari dulu yang sering kita dengar itu valid memang, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, cuman memang kalimat itu masih terlalu besar barangkali ya, karena bisa jadi orang menganggap kalimat tadi sebagai ya sudah, berusaha aja lagi, diulang lagi aja usahanya gitu ya, sehingga nanti juga lama-lama berhasil. Ya memang ada titik-titik di mana usaha itu memang perlu dibangun, ditumpuk-tumpuk gitu ya, sehingga akan sampai satu titik dia menjadi sebuah tumpukan keberhasilan gitu ya. Contoh misalnya kalau orang berolahraga seminggu 3 kali, ya tentu saja tidak dalam seminggu itu tubuhnya langsung sehat prima, berat badannya langsung turun, nggak langsung kan. Mungkin baru akan berdampak setelah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, signifikannya mungkin setahun 2 tahun. Dan untuk itu yang perlu dia lakukan hanya terus melanjutkan usaha yang sama gitu, tidak perlu mengganti terus-terusan memang dalam konteks itu ya. Tetapi dalam konteks kegagalan ya, cara kita nggak efektif, itu sebenarnya yang perlu ditelaah adalah kira-kira ada umpan balik apa, ada masukan apa dari usaha yang sudah kita jalankan itu. Contoh misalnya ada orang yang melamar pekerjaan gitu, setelah dia mengirimkan misalnya 50 CV, dan tidak ada satupun yang direspons, dibalas gitu ya, minimal panggilan tes tertulis saja enggak gitu. Nah, maka dia perlu mengevaluasi kan, kira-kira CV saya tuh adakah yang memang tidak efektif dari cara penulisannya, dari kalimatnya, dari hal-hal yang saya tuangkan di CV itu.
Jadi tidak perlu kemudian si orang ini menyesali gitu, wah saya nggak bakat kerja gitu. Dipanggil tes juga enggak gitu. Nggak perlu terlalu lama merenungi nasib lah gitu. Yang lebih penting untuk dilakukan adalah coba dicek ya CV yang dikirimkan itu. Coba dicek kita ngirimnya ke siapa aja. Coba dicek jangan-jangan memang bukan CV-nya aja tapi surat pengantarnya yang kurang efektif gitu. Nah, maka kegagalan memang selayaknya adalah umpan balik gitu. There is no failure, only feedback. Terus apakah kemudian artinya gagal itu nggak ada? Ada ya. Cuman saya memahaminya jadi lain gitu. Gagal yang permanen itu adalah ketika kita berhenti berusaha. Berhenti menelaah feedback yang kita dapatkan dari usaha kita yang belum berhasil tadi itu. Kemudian kita udah nggak mau lagi, udah nggak mau coba lagi. Nah itulah yang disebut sebagai kegagalan. Jadi kegagalan bukan karena situasi gagal itu sendiri. Kegagalan sebenarnya jangan-jangan karena kita udah nggak pengen lagi aja berusaha gitu. Ya kadang-kadang situasi itu oke ya. Misalnya contoh ada orang yang berbisnis bikin roti gitu. Setelah mencoba 5 kali dengan berbagai cara, bangkrut terus gitu. Kemudian dia mulai berpikir roti kayaknya beratnya, ya udahlah saya ganti aja bisnis ayam penyet gitu misalnya ya. Nah itu sih nggak apa-apa karena dia sebenarnya mencari atau menelaah feedback. Mungkin roti di area saja ini kurang terlalu potensial, maka saya coba cara yang berbeda, bisnis juga tapi produknya beda. Nah itu mungkin dikatakan saya gagal berbisnis roti, tetapi belum gagal dalam berbisnis secara keseluruhan, karena dia masih bisa nyoba lagi tuh. Dan memang ada titik di mana kita oke saja berhenti ya, gitu. Nah lalu ada yang menyadari lagi bahwa setelah mungkin bisnis roti nggak bisa, bisnis ayam penyet nggak bisa, bisnis spare part motor nggak bisa. Kemudian aduh berat juga nih kayak gini terus, duit udah nggak ada lagi, ya sudah saya putuskan ngelamar kerja aja jadi karyawan. Itu juga nggak apa-apa sih, karena mungkin saja memang di dunia ini banyak orang yang excellent-nya itu bukan sebagai pebisnis tapi sebagai seorang profesional di bidang tertentu. Nah dia meniti karir sebagai karyawan, mendalami bidang sehingga jadi ahli banget, itu pun oke sebenarnya ya. Nah ada jokes yang pernah saya baca ya, jadi seorang siswa gitu ditanya sama gurunya, apa cita-cita kamu, misalnya anggaplah siswanya namanya Rudi gitu ya, apa cita-cita kamu Rudi? Saya mau jadi orang yang sukses, kaya raya gitu ya, bisa kemana-mana. Terus habis itu ditanya lagi teman sebelahnya namanya Siti misalnya kan, nah kalau Siti apa cita-cita kamu? Siti bilang saya mau jadi istrinya Rudi. Ya nggak apa-apa juga menurut saya, karena menjadi istri itu juga sesuatu yang kompleks ya. Menjadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang kompleks, butuh kompetensi. By the way, saya dan teman-teman di Adante Solution lagi bikin serial webinar yang salah satunya membahas tentang bagaimana orang tua tuh perlu punya kompetensi gitu ya. Jadi kalaupun mau milih tadi jadi ibu rumah tangga, jadi seorang istri, seorang ibu, kompetensinya juga kompleks loh gitu ya. Dan kita bisa excellent di situ. Kita bisa sukses di situ juga gitu. Nah balik ke soal tadi, jadi kapan kita bilang gagal? Ya berhenti. Jadi orang yang tadi akhirnya berhenti menjadi pebisnis lalu jadi profesional, ya memang dia gagal sebagai pebisnis. Mungkin nggak nanti dia bangun lagi? Ya mungkin aja sih, masih mungkin gitu ya. Kapan akhirnya? Ya mungkin setelah meninggal baru berakhir, baru betul-betul ya dia gagal sebagai pebisnis, tapi kayaknya dia sukses sebagai akademisi, sebagai profesional, sebagai karyawan. Bahkan ada orang yang, saya kalau nggak salah pernah ada ustadz yang mengatakan ya, Imam Syafi'i rahimahullah itu gagal terus, nggak pernah berhasil sebagai pebisnis kan. Dari 4 imam mazhab itu yang sukses pebisnis kan Imam Abu Hanifah ya. Nah Imam Syafi'i itu nggak sukses sebagai pebisnis, tapi kan kita tahu persis beliau tuh sangat sukses sebagai ulama ya gitu ya. Jadi ya oke lah gitu. Nggak harus jadi ulama kaya juga ya, nggak kaya tapi kalau ulamanya kayak Imam Syafi'i mah luar biasa. Jadi there is no failure on feedback tuh memungkinkan kita untuk progressing gitu. Karena NLP itu kan cara pandangnya melihat hidup itu
berbasis kepada tujuan ya. Kita tuh mengalami kemajuan kalau kita bikin tujuan, lalu dari situ ada perubahan ya kan. Maka core modelnya di NLP itu NLP change model, itulah pergeseran dari kondisi saat ini present state ke kondisi yang diinginkan. Maka kalau kita belum mencapai kondisi yang diinginkan, ya feedbacknya apa gitu di dalam proses mencapai tujuan itu yang paling penting gitu ya. Nah, makanya nyambung nih dengan presuposisi yang setelahnya yang saya sebutkan tadi, yaitu the person with the most flexibility exercises the most influence in the system. Bahasa mudanya adalah orang yang paling berpengaruh adalah orang yang paling fleksibel. Nah, ini kan nyambung dengan presuposisi tadi ya. Karena dia itu tidak mentok di dalam satu cara, dia itu lentur di dalam cara, maka dia punya banyak alternatif mencapai tujuan. Kalau cara satu nggak oke, pakai cara yang lain, dan seterusnya begitu. Sampai kemudian ada satu atau dua cara yang membuat dia berhasil. Nah, maka bisa dikatakan orang ini kan berarti, mungkin bahasa Betawinya nggak ada matinya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dikatakan di presuposisi ini, orang yang paling berpengaruh, paling bisa menghasilkan dampak, paling bisa mencapai tujuan adalah yang paling fleksibel. Maka kata fleksibilitas itu di NLP jadi penting gitu. Salah satu pilar di dalam change model adalah flexibility ya. Kalau teman-teman ingat ya, NLP change model, mungkin cari lagi video tentang hal itu. Kita pengen geser dari present state ke desired state, kita butuh resources, sumber daya, butuh tindakan gitu ya. Nah, tapi tindakan itu supaya kita tahu itu efektif apa tidak, kita mesti punya equity ya, kepekaan. Itu tadi presuposisi yang sebelumnya, there is no value on feedback ya, kita kudu peka gitu. Kalau caranya nggak ngimpact, berarti caranya salah, apa umpan baliknya, lalu kemudian fleksibel lah gitu. Nah, dengan cara itulah kita akan punya pengaruh, punya dampak di hasil. Mendekati orang juga begitu ya, kita lagi mendekati prospek misalnya, pakai satu cara belum kena gitu, berarti belum tercapai tujuan kita, ya coba cari cara lain, coba cari cara lain lagi gitu ya. Ini kisah yang paling terkenal ya, mungkin katanya kisah Thomas Alva Edison kan, yang percobaannya dalam melahirkan lampu pijar itu puluhan ribu usaha sebelum akhirnya berhasil. Dan ketika ditanya, ketika dikomentari, oh berarti Anda tuh berkali-kali gagal, dia bilang, oh saya nggak gagal, saya hanya menemukan cara untuk tidak menemukan lampu gitu ya. Jadi dia menganggap kegagalannya itu sebagai tumpukan fondasi dari keberhasilannya gitu. Karena kalau tadi keberhasilan itu berarti ngasih tahu kita, cara yang ini cocok nih gitu. Kalau kita misalnya mau pergi ke satu kota ya, terus ternyata lewat satu jalurnya lancar banget, cepet nyampe sana, maka kan jalur itu akan bisa ngasih tahu kita bahwa kalau di situasi kayak gini jalur ini paling cepat. Sekaligus dia ngasih tahu kan bahwa jalur lain mungkin lebih lama, tapi suatu waktu jalur itu ternyata macet, padat gitu ya, lama jadinya, jalannya ternyata tiba-tiba rusak. Kan bukan berarti kita gagal ya, tapi kita hanya kasih tahu bahwa jalur yang pertama tadi saat ini dia tidak efektif karena lagi ada perbaikan jalan, cari jalur yang lain gitu. Nah, artinya kita kan jadi punya dua solusi ya sekarang, tidak satu. Solusi pertama adalah jalur pertama yang kita temukan, yang paling cepat kalau kondisinya normal. Alternatif kedua adalah jalur lain ketika memang kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Orang-orang yang setiap hari bekerja pulang pergi kantor itu kemungkinan punya 3, 4, bahkan mungkin 5 alternatif untuk nyampe kantor karena saking bertahun-tahunnya gitu. Itu kan tidak mengatakan bahwa satu jalur lebih baik dari yang lain, itu hanya mengatakan bahwa kita punya 5 jalur untuk pergi ke kantor gitu kan. Nah, nyambung di dalam proses komunikasi ada presuposisi yang mengatakan lagi nih, saya tambahin ya. Resistance indicates the lack of rapport. Nah, jadi dalam konteks tadi ya, nyambung dari presuposisi sebelumnya ya, tidak ada kegagalan, hanya umpan balik. Orang yang paling fleksibel adalah yang paling punya pengaruh. Dalam konteks komunikasi, kalau kita itu ditolak, ada resistensi, ada penolakan dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Misalnya kita tawarin produk dia nggak mau, kita
kita ajak kenalan dia nggak mau, gitu ya, kita ajak kolaborasi dia nggak mau. Resistensi itu bukan kegagalan, guys. Itu hanya menandakan kurangnya keakraban. Nah, di dalam NLP change model, yang kalau kita pengen bergeser dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan, butuh resource ya, sumber daya. Nah, sumber daya dalam konteks komunikasi interpersonal itu kalau dalam konteks diri sendiri, sumber dayanya itu namanya kan internal state ya, kondisi pikiran perasaan kita itu. Dalam konteks interpersonal communication, maka resourcesnya itu yang paling utama adalah trust atau kepercayaan, atau dalam bahasa NLP namanya rapport atau keakraban. Kalau kita belum bisa connect sama orang, itu hanya tanda bahwa rapportnya masih kurang, keakrabannya masih kurang. Jadi nggak usah merasa gagal, nggak usah merasa ditolak, nggak usah terpuruk terlalu lama, tambah aja keakrabannya kalau memang hubungan itu penting. Saya pengen approach klien penting ini dan ternyata masih ditolak, masih resisten, dia masih enggan ketemu saya. Itu bukan kegagalan, itu hanya ngasih tahu kita bahwa kita belum terlalu akrab sama dia, maka bangunlah keakraban. Nanti ada caranya dia namanya pacing gitu ya, menyelaraskan diri. Tapi basisnya itu dulu, kita akan mau pacing kepada orang, effort untuk bangun keakraban dengan orang kalau kita meyakini posisi ini, yaitu resistensi atau penolakan hanyalah indikasi atau tanda dari kurangnya keakraban. Orang tua yang pengen dekat sama anak misalnya, setelah anaknya remaja, ternyata kok susah, ya berarti raportnya, keakrabannya lagi kurang. Karena anak kan berkembang ya, kita bisa dekat sama dia waktu dia masih kecil, kita udah dewasa ya, yang dia butuhkan, yang dia senangi berbeda, maka bangun keakrabannya pun juga caranya berbeda. Kita nggak bisa mengandalkan keakraban masa lalu untuk berhubungan di masa depan gitu ya. Jadi kita mesti bangun lagi keakraban itu, nanti caranya namanya pacing gitu ya. Nah, mungkin kira-kira itu dulu ya 3 presuposisi yang melandasi banyak hal di dalam NLP. Maka di NLP itu kok banyak sekali teknik, pattern, itu ya salah satunya karena ada presuposisi yang pertama tadi saya sebutkan, there is no failure, only feedback. Sebagai people helper ya, kalau konteksnya mau jadi terapis berbasis NLP, menjadi coach berbasis NLP, maka penting ya untuk kita meyakini itu, tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Maka dari itu kuasai banyak hal, banyak teknik, banyak pattern, banyak cara, karena dengan cara itu kita menjadi seorang people helper yang fleksibel. Dan kalau seandainya kita belum bisa mempengaruhi klien-klien kita, ya mungkin rapport kita memang perlu dibangun terlebih dahulu. Makanya dalam konteks NLP coach, kompetensi yang kita punya ya, kompetensi pertama yang mesti kita kuasai adalah relationship building ya, membangun hubungan. Dan ciri-ciri hubungan yang terbangun dengan baik adalah orang mau ngobrol sama kita terus-menerus, obrolannya berlanjut. Kalau obrolannya nggak berlanjut berarti keakrabannya kurang. Kalau hubungan itu penting, ya bangun saja keakrabannya terus. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.